dongeng, dan legenda. Cipactli adalah salah satu makhluk legendaris yang sangat penting dalam kosmologi dan mitologi Aztec. Sebagai simbol bumi dan kekuatan alam, Cipactli merepresentasikan hubungan manusia dengan penciptaan dan kehancuran. Dalam mitologi Aztec, Cipactli diartikan sebagai monster purba yang memiliki karakteristik gabungan antara buaya, ikan, dan kodok atau katak, dengan tubuh yang penuh dengan mulut di setiap persendian, menunjukkan betapa rakusnya makhluk ini. Cipactli selalu lapar dan membutuhkan korban untuk memuaskan dahaganya akan makanan. Cipactli dalam kosmologi Aztec, Cipactli juga memiliki peran penting dalam sistem ramalan Aztec, Tonal Pohualli, yang merupakan siklus di 20 hari. Hari pertama dalam siklus ini adalah Cipactli yang berarti buaya dalam bahasa Nahuatl klasik, dan Cipactonal atau tanda Cipactli dianggap sebagai peramal pertama yang memiliki kemampuan membaca takdir dan masa depan. Dalam mitologi penciptaan Aztec, bumi diyakini terbentuk dari tubuh Cipactli. Dewa-dewa utama seperti Tezcatlipoca dan Quetzalcoatl terlibat dalam proses ini. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Tezcatlipoca menggunakan kakinya sebagai umpan untuk menarik Cipactli dari perairan purba. Setelah menangkapnya, bersama dengan Quetzalcoatl, mereka mencabik-cabik tubuh Cipactli untuk membentuk bumi. Tubuh Cipactli kemudian menjadi daratan, dan dari situ lahirlah pegunungan, lembah, sungai, serta lautan. Teotihuacan dan hubungannya dengan banjir. Selain itu, dalam salah satu tradisi, Teotihuacan atau buaya ilahi dianggap sebagai penyintas banjir besar yang menyelamatkan dirinya sendiri menggunakan kano. Teotihuacan melambangkan sosok yang bertahan dalam peristiwa kehancuran besar dunia, seperti banjir, dan akhirnya menghuni kembali bumi. Dalam tradisi ini, banjir adalah simbol dari perputaran siklus kehancuran dan penciptaan kembali dunia, yang menjadi bagian dari kepercayaan Aztec tentang siklus zaman dunia. Asosiasi dengan kebudayaan lain, Cipactli juga muncul dalam mitologi masyarakat prahispanik lainnya, seperti Olmec dan Maya. Masyarakat Olmec, yang dianggap sebagai peradaban awal di Mesoamerika, mengidentifikasi buaya dengan angin pembawa hujan, yang mencerminkan hubungan antara Cipactli dan elemen air. Relief Olmec menunjukkan buaya yang tampak menghembuskan awan hujan dari mulutnya, yang dianggap sebagai lambang dari hujan yang menyuburkan bumi. Dalam mitologi Maya, hari Cipactli dalam kalender Tzolk'in bertepatan dengan hari Imix, yang juga mewakili aspek perairan dan kehidupan di bumi. Cipactli juga berhubungan dengan karakter setan gempa bumi bernama Sipakna dalam kitab Popol Vuh. Sipakna dianggap sebagai penguasa gempa dan bumi yang memiliki kekuatan destruktif, mirip dengan karakteristik Cipactli yang rakus dan merusak. Penjelmaan Cipactli sebagai Tlaltekutli. Dalam beberapa versi mitologi, Cipactli juga diidentifikasikan dengan dewa bumi yang disebut Tlaltekutli, yang merupakan dewa monster yang tinggal di bawah permukaan bumi. Tlaltekutli digambarkan sebagai sosok yang berperan dalam kehancuran dan penciptaan dunia, sangat mirip dengan peran Cipactli dalam kosmologi Aztec. Secara keseluruhan, Cipactli merepresentasikan kekuatan alam yang tak terkendali, serta pentingnya kehancuran dalam siklus penciptaan. Kehadirannya dalam mitos penciptaan dan hubungan dengan bencana, seperti banjir dan gempa bumi, mencerminkan pemahaman mendalam masyarakat Mesoamerika tentang keseimbangan antara kekuatan penciptaan dan kehancuran dalam alam semesta. Cipactli, sebagai simbol kehancuran dan penciptaan, memiliki peran yang sangat penting dalam konsep kosmologi Aztec. Dalam mitologi mereka, alam semesta tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang stabil, tetapi sebagai siklus berulang dari penciptaan dan kehancuran, yang seringkali melibatkan pengorbanan. Pengorbanan, baik oleh para dewa maupun manusia, merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan alam semesta. Cipactli menjadi contoh nyata dari gagasan ini, di mana tubuhnya yang hancur oleh dewa-dewa utama melahirkan bumi yang dapat dihuni oleh manusia. Peran Tezcatlipoca dan Quetzalcoatl dalam penciptaan bumi. Kisah Cipactli tidak dapat dilepaskan dari peran dua dewa utama, Tezcatlipoca dan Quetzalcoatl. Tezcatlipoca, yang dikenal sebagai dewa cermin berasap, memiliki kekuatan untuk mengendalikan malam dan konflik. Dalam mitologi penciptaan, Tezcatlipoca mengorbankan kakinya untuk memancing Cipactli keluar dari air purba. Tindakan ini menekankan peran pengorbanan sebagai elemen fundamental dalam penciptaan. Setelah Cipactli ditarik keluar, Tezcatlipoca dan Quetzalcoatl membunuh makhluk tersebut dan menciptakan dunia dari tubuhnya. Kepalanya menjadi langit,
punggungnya menjadi gunung, dan bagian tubuh lainnya membentuk unsur-unsur alam lainnya seperti tanah dan lautan. Dari tindakan pengorbanan dan kekerasan inilah lahir kehidupan dan peradaban manusia. Pengorbanan dan kehidupan. Pengorbanan Tezcatlipoca bukan hanya simbolis, tetapi mencerminkan keyakinan Aztec tentang keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Dalam kosmologi Aztec, kehidupan hanya dapat berlangsung jika para dewa terus melakukan pengorbanan dan memberi makan kepada alam semesta. Kematian Cipacli melambangkan pemberian besar bagi umat manusia, tetapi pengorbanan dewa-dewa itu harus terus dipelihara melalui upacara pengorbanan manusia, darah, dan hati yang diyakini akan memberi makan matahari dan menjaga keseimbangan dunia. Wujud lain dari Cipacli. Cipacli seringkali diidentifikasikan dengan dewa lain dalam mitologi Aztec, yaitu Tlautecutli, yang dikenal sebagai penguasa bumi. Tlautecutli digambarkan sebagai sosok mengerikan dengan tubuh yang dihiasi mulut besar di persendiannya, mirip dengan Cipacli, dan juga selalu haus akan darah dan daging manusia. Dalam mitos lain, Tlautecutli juga dipotong-potong untuk menciptakan bumi, yang mengukuhkan hubungan erat antara Cipacli dan Tlautecutli. Dewa ini dipercaya tinggal di bagian bawah bumi dan terus-menerus menuntut korban darah agar tetap tenang. Tlautecutli juga seringkali digambarkan sebagai dewa destruktif yang siap menghabisi umat manusia jika tidak diberikan pengorbanan yang cukup. Dengan kata lain, Tlautecutli seperti Cipacli mewakili sifat dualitas dari alam semesta, di mana kehidupan selalu datang bersama ancaman kematian dan kehancuran. Cipacli dalam kodeks dan tradisi Mesoamerika. Penggambaran Cipacli muncul dalam berbagai sumber kuno, termasuk dalam kodeks-kodeks Aztec dan Maya. Dalam kodeks Vindobonensis Mexicanus, Cipacli dikaitkan dengan awal mula dinasti yang menunjukkan pentingnya makhluk ini sebagai lambang kelahiran dan penciptaan. Kodeks ini menggambarkan Cipacli sebagai makhluk yang menjadi fondasi bagi kehidupan dan peradaban. Di kalangan masyarakat Olmec, yang lebih tua dari peradaban Aztec, buaya seringkali dihubungkan dengan angin dan hujan, yang menjadi bagian dari siklus kehidupan dan kesuburan tanah. Relief Olmec menunjukkan gambar buaya yang meniupkan awan hujan dari mulutnya, yang diyakini sebagai representasi kekuatan alam untuk mendatangkan hujan bagi bumi. Hubungan Cipacli dengan Maya. Dalam kebudayaan Maya, Cipacli dikenal dengan nama Sipacna, yang muncul dalam kitab Popol Vuh, sebuah teks suci yang menceritakan penciptaan dan mitos Maya. Sipacna adalah setan gempa bumi, mirip dengan karakter Cipacli dalam mitologi Aztec. Dalam tradisi Maya, Sipacna dianggap sebagai makhluk rakus yang selalu mencari korban, menunjukkan sifat destruktif yang sama seperti Cipacli. Nama ini juga muncul dalam tradisi lisan masyarakat Maya dataran tinggi, di mana ia dikenal sebagai roh yang terkait dengan kekuatan gempa dan kehancuran. Kesimpulan, Cipacli adalah makhluk legendaris yang tidak hanya berperan sebagai monster purba dalam mitologi Aztec, tetapi juga sebagai simbol dualitas alam semesta, penciptaan melalui kehancuran. Melalui kisah Cipacli, kita dapat memahami betapa mendalamnya pemikiran masyarakat Mesoamerika tentang siklus hidup dan mati, keseimbangan alam, dan pentingnya pengorbanan untuk menjaga keharmonisan kosmis. Cipacli dalam berbagai wujudnya seperti Tlautecutli dan Sipacna tetap menjadi representasi dari bumi, air, dan kekuatan alam yang memengaruhi kehidupan manusia. Cipacli dalam mitologi Aztec dan budaya Mesoamerika lainnya tidak hanya menjadi simbol penciptaan, tetapi juga elemen fundamental dalam pandangan kosmologi mereka yang sangat terstruktur dan penuh makna. Konsep pengorbanan yang menjadi inti dari penciptaan dunia adalah landasan penting yang menghubungkan Cipacli dengan dewa-dewa utama serta siklus alam semesta yang mereka percayai. Konsep siklus waktu dan penciptaan ulang. Bagi peradaban Aztec, dunia tidaklah stabil dan abadi. Sebaliknya, mereka percaya bahwa dunia ini sudah beberapa kali mengalami kehancuran total dan diciptakan ulang. Hal ini tercermin dalam konsep matahari atau zaman dunia yang dikaitkan dengan dewa-dewa tertentu. Dalam mitos Aztec, ada 5 matahari atau 5 zaman yang telah tercipta, masing-masing berakhir dengan kehancuran dahsyat. Cipacli, dengan keterkaitannya pada penciptaan pertama, sangat erat hubungannya dengan zaman pertama ini. Dalam konteks penciptaan oleh Tezcatlipoca dan Quetzalcoatl, Cipacli adalah simbol dari zaman pertama tersebut. Dunia pertama yang diciptakan dari tubuh Cipacli ini merupakan dasar bagi peradaban, tetapi berakhir ketika dewa-dewa memutuskan untuk menghancurkan dan menciptakan dunia baru.
Setiap kehancuran disebabkan oleh elemen-elemen alam seperti air, angin, dan gempa bumi, yang semuanya juga terkait dengan Cipakli sebagai simbol bumi yang rakus, destruktif, gihap namun juga subur. Pengorbanan dan kehidupan di Mesoamerika. Pengorbanan adalah konsep inti yang menjadi penghubung antara dunia manusia dan dewa. Dalam mitos penciptaan, Tezcatlipoca mengorbankan kakinya untuk memancing Cipakli, dan tubuh Cipakli sendiri menjadi tanah tempat kehidupan bermula. Ini menunjukkan bahwa dari kehancuran atau pengorbanan lahir kehidupan yang baru. Masyarakat Aztec dan Mesoamerika sangat meyakini bahwa pengorbanan manusia atau persembahan darah kepada para dewa adalah cara untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan menjaga kehidupan di bumi. Bahkan, dalam konteks kehidupan sehari-hari, pengorbanan manusia dan upacara ritual menjadi bagian yang penting dalam memastikan bahwa matahari terus terbit dan bumi tetap subur. Cipakli, yang merupakan representasi bumi itu sendiri, terus lapar dan membutuhkan pengorbanan untuk mempertahankan kehidupannya, sebagaimana dalam mitos Tlaltekutli, yang juga menuntut darah agar tetap tenang dan tidak menghancurkan bumi. Cipakli dalam kalender Aztec. Selain menjadi bagian dari mitos penciptaan, Cipakli juga memiliki peran penting dalam kalender Aztec. Seperti disebutkan sebelumnya, Cipakli adalah hari pertama dalam sistem ramalan Aztec yang dikenal sebagai Tonal Pohualli. Sistem ini memiliki siklus 260 hari yang terbagi dalam 20 periode, masing-masing terdiri dari 12 hari, dan setiap hari diasosiasikan dengan tanda atau simbol tertentu yang juga terkait dengan kekuatan dewa-dewa. Hari Cipakli, yang melambangkan buaya, adalah hari yang dianggap memiliki energi penciptaan yang kuat dan sering dihubungkan dengan awal mula atau kelahiran. Dalam kalender ini, hari-hari tertentu dianggap lebih baik atau lebih buruk untuk aktivitas tertentu. Dan hari Cipakli sering dianggap sebagai hari yang baik untuk memulai sesuatu yang baru, mengingat asosiasinya dengan penciptaan dunia dan awal mula peradaban. Simbolisme buaya dan air. Di Mesoamerika, buaya memiliki hubungan simbolis yang kuat dengan air dan hujan, yang pada akhirnya membawa kesuburan. Dalam masyarakat Olmec, buaya digambarkan sebagai makhluk yang menghembuskan awan hujan, menandakan bahwa ia membawa kehidupan dan kesuburan bagi bumi. Ini sangat penting dalam masyarakat agraris seperti Aztec dan Maya, di mana hujan dan air adalah faktor esensial bagi kehidupan mereka. Buaya juga melambangkan bahaya dan kekuatan destruktif air, seperti banjir yang bisa menghancurkan kehidupan. Cipakli dalam mitologi Aztec dengan demikian memegang dualitas ini. Ia adalah simbol dari kesuburan yang membawa kehidupan, tetapi juga ancaman kehancuran yang selalu mengintai, terutama jika dewa-dewa tidak menerima pengorbanan yang cukup dari manusia. Persamaan dengan mitologi lain. Dalam mitologi lainnya, Cipakli memiliki persamaan dengan banyak makhluk purba di berbagai kebudayaan dunia yang melambangkan kekacauan sebelum penciptaan dunia. Misalnya, dalam mitologi Mesopotamia ada Tiamat, dewi lautan yang dihancurkan oleh Dewa Marduk untuk menciptakan langit dan bumi. Seperti Cipakli, tubuh Tiamat juga dipotong-potong untuk menciptakan alam semesta. Di sini, kita melihat pola umum dalam mitologi dunia tentang makhluk purba yang harus dihancurkan agar dunia yang teratur dapat terbentuk dari kekacauan. Kesimpulan akhir, Cipakli adalah simbol yang sangat kompleks dalam mitologi Aztec, mencerminkan tidak hanya asal mula penciptaan dunia, tetapi juga pentingnya siklus kehidupan dan kematian, keseimbangan antara kehancuran dan penciptaan, serta peran pengorbanan dalam menjaga alam semesta tetap seimbang. Sebagai monster purba yang tubuhnya membentuk bumi, Cipakli adalah representasi dari kekuatan alam yang tidak terkendali dan siklus alami yang harus terus dipelihara melalui ritual dan pengorbanan. Dengan mempelajari Cipakli dan perannya dalam mitologi dan kosmologi Aztec, kita dapat memahami bagaimana masyarakat Mesoamerika melihat dunia sebagai sistem dinamis yang selalu berputar antara penciptaan dan kehancuran, kehidupan dan kematian. Cipakli, dengan semua simbolismenya, menggambarkan inti dari pandangan mereka tentang alam semesta, kekuatan yang tidak dapat dijinakkan tetapi juga sumber dari segala kehidupan.